Dia punya penyulingan terhadap emosi dan substansi. Sehingga kita berhadapan dengan diksi presiden bodoh, ya dia nggak akan sibuk dengan bodohnya, tetapi justru mencari sebenarnya bodoh yang dimaksud anak ini itu apa. Saya jelaskan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPG. 1.700. 1.700 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata presiden. Hapuskan itu. Ganti CEO MBG. Kalau memang presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis. Itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Satu SPPG, Bang. Per tahun itu bisa punya laba 1,8 miliar. 1,8 miliar. Itu satu SPPG. Sementara, sebagai ilustrasi, di daerah saya, ketua partainya Pak Presiden, itu punya 9 SPPG, Bang. 9 SPPG. Itu artinya per tahun, dia punya 17 triliun minimal. 17 triliun. Kalau 5 tahun, Bang, masa presidenan satu periode ini, berarti 85 miliar, Bang. Di 2029 nanti, kalau presiden yang hari ini berkuasa nyalon lagi, lalu ketua DPC ini harus mengeluarkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, bahkan 50 miliar untuk memastikan kemenangan Presiden Prabowo. Saya kira itu angka yang sangat kecil. Apalagi di periode selanjutnya, dia akan dapat 85 miliar lagi. Loh, ini sebenarnya program untuk pencegahan stunting atau proyek supaya Presiden Prabowo bisa terpilih lagi di 2029. Dan yang kayak gini terjadi di mana-mana. Ya, dengan sikapnya, keberanian yang dimunculkan oleh Bung Tio ini, apa pesannya kepada kampus-kampus lain? Ini silakan ini kameranya Tio. Saya pengen teman-teman aktivis, mari bertahan dari rasa lapar dan haus. Mari bertahan dari kegagahan ketika merasa penting sehingga diundang oleh pejabat. Karena sesungguhnya semua hal itu bukan hal yang substantif, Bang. Rakyat gak butuh melihat mahasiswa ketemu pejabat. Rakyat gak butuh mahasiswa itu gagah-gagahan teriak hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia, enggak. Rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami. Tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan itu, Bang. Rakyat kita sadar bahwa sekarang hidup lebih sulit. Sekarang cari pekerjaan jauh tidak mudah. Tapi mereka keluh untuk mengucapkannya. Karena apa? Karena ada kebodohan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah, sekaligus situasi merasa terawasi. Sehingga keberanian kemudian terlumpuhkan. Mahasiswa harusnya jadi berperan penting di sini, Bang. Tidak sekedar memproduksi tagline gerakan, tidak sekedar memproduksi event-event demonstrasi, tetapi benar-benar menyentuh persoalan rakyat.
Yang juga kita ingat adalah yang kita lihat viral ya, videonya adalah ketika Muntio hadir di DPR RI, ketika Kapolda DIY bersama jajaran bertemu dengan Komisi 3, lalu Tio masuk ke dalam